Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Santi Sardi. Saya selaku guru di SMK Bina Harapan, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Sekaligus juga mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2023, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2023 dengan mengambil materi pernikahan atau munakahat. Untuk lebih jelasnya, berikut video yang saya lakukan. Mohon kepada Bapak atau Ibu dosen masukannya agar saya lebih baik ke depan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sudah siap belajar hari ini? Ya. Siap ya, semuanya sudah siap belajar. Sebelum belajar, Ibu mau melihat kerapian kalian. Semuanya berdiri. Yang bajunya belum dikancingkan, kancingkan. Sudah rapi semua, luar biasa. Oke, Andika, kenapa nggak pakai baju seragam hari ini? Lupa, Bu. Lupa? Ya. Lupa. Besok nggak boleh pakai baju putih kotak-kotak lagi ya, harus sesuai dengan jadwal hari ini ya. Ada lagi yang tidak pakai? Ada. Siapa? Peta. Oke, silakan duduk semuanya. Sebelum kita mulai, marilah kita membacakan doa bersama-sama. Ketua kelas silakan memimpin doanya. Siap, rapi. Siap. Mulai. Selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Yang hari ini hadir, tolong tunjuk tangan. Yang tidak hadir, temannya tolong memberi tahu ya. Adam Al-Hafiz. Hadir, Bu. Alvan Zikri. Izin, Bu. Izin kemana? Sakit. Andika Aji Nugroho. Hadir, Bu.
Ariel Afriza, Hadir Bu. Arif Andika, Muhammad Ilham Firdaus, Muhammad Ivan Nirvana, Muhammad Fadli Padilla. Oke, udah semua? Ada yang belum diabsen? Sudah diabsen semua? Sudah, benar? Oke. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, kita membaca seperti biasa, membaca Asmaul Husna. A'udzu Ibu baru masuk di kelas kalian ya? Oke, kita bab pertama membahas tentang pernikahan. Sini kalian sudah lihat di sini. Pernikahan dalam Islam atau yang disebut dengan munakahat. Sebelumnya Ibu mau nanya sama kalian. Nanti setelah kalian lulus mau menikah? Mau menikah tidak? Ada yang tidak mau menikah? Ariel nanti mau menikah tidak, Ariel? Ya Bu. Nikah nanti. Oke, ada yang tidak mau menikah? Ada. Di dunia ini ada nggak yang tidak menikah? Ada. Ada. Siapa itu? Ain. Oke. Ya, ada nggak yang Ibu tanyakan di dunia ini ada yang tidak menikah? Ada. Nggak ada? Iya, ada. Ada? Iya. Coba, siapa yang tidak menikah? Orang dalam gangguan jiwa Bu. Orang dalam gangguan jiwa. Oke, bisa. Betul, kalau dia sehat, jasmani dan rohani, dia pasti akan menikah. Betul. Oke, selanjutnya. Siapa yang menurut kalian yang tidak menikah? Ayo, Ibu mau. Oke, menurut pendapat kalian lagi, siapa yang di dunia ini ada yang tidak menikah? Siapa? Biksu. Biksu berarti kenapa dia tidak menikah? Karena dia memeluk agama Buddha. Karena di ajaran beliau mungkin tidak boleh menikah ya. Selain biksu siapa lagi yang tidak menikah? Biarawati. Biarawati. Nah, biarawati itu berarti di agama apa tuh? Kristen. Oke, ada lagi yang tidak menikah? Sama. Rama. Romo apa Rama nih? Rama. Oke, Romo ya. Berarti kalau Romo itu seperti pastor ya? Ya. Oke, di agama apa itu? Katolik. Katolik atau Protestan? Protestan. Oke, ya. Ibu hanya menguji kalian. Alhamdulillah, pintar-pintar semua ya di sini ya. Oke, bisa dilanjut belajarnya? Baik, kita lanjut. Di sini Ibu akan memberikan gambar. Boleh lihat di depan sini? Depan. Oke. Coba
Orang meninggal. Terus apa lagi? Menikahi orang meninggal. Menikahi orang meninggal. Ya. Wali. Ngewaliin orang meninggal. Ya apa? Menurut versi kalian, bahasa kalian, mereka sedang ngapain nih? Di sini ada siapa? Ada siapa? Ada mayat? Ada wali? Ada pengantin? Ada penghulu? Ini? Ini? Oke. Versi kalian. Nah, mereka ini sedang melakukan apa? Pernikahan. Coba yang bisa ajukan tangan, ibu kasih nilai. Oke, siapa? Ayo. Dengan pernikahanku. Melakukan pernikahan. Wali itu dengan ya orang yang sudah meninggal. Melakukan pernikahan, orang itu sudah meninggal. Oke. Selanjutnya nanti kita bahas ya. Ini baru versi. Ibu pengen melihat sekali lagi. Ibu pengen kalian berpikir dulu. Kita lanjut. Gambar ketiga. Coba perhatikan di sini. Coba diperhatikan. Menurut kalian, gambar ini adalah sedang ngapain ini? Ijab? Melakukan ijab kabul. Dia lagi ngapain nih? Salaman. Ini ada siapa? Penghulu. Kemudian? Wali. Ini? Saksi. Saksi. Oke, berarti sudah pintar semua ya. Oke, selanjutnya. Oke. Sebelum ibu lanjutkan, ibu akan menjelaskan di sini tujuan pembelajaran kita. Yang pertama adalah mengetahui pengertian pernikahan dalam Islam. Yang kedua, mengetahui hikmah pernikahan dan tujuannya. Yang ketiga, mengetahui hukum, rukun dan syarat nikah. Keempat, memahami muhrim dan perwalian. Yang kelima, mengetahui hak dan kewajiban suami istri. Yang keenam, mengetahui hal-hal yang memutuskan ikatan pernikahan, talak, cerai dan rujuk. Dan yang terakhir, menjelaskan masa iddah. Oke, baik. Kita lanjut ke bab pertama, yaitu makna pernikahan. Oke. Bisa dibaca ini? Bisa. Oke, satu orang ibu minta kalian membaca yang ada di sini. Oke, ibu minta salah satu di antara kalian untuk membacakan pernikahan menurut hukum Islam. Oke, Ilham. Silakan kamu baca perkawinan menurut hukum Islam. Perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau misalkan gaji untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Firman Allah, "Wa kaifa ta'budunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'din wa akhadna minkum mitsaqan 'alizun." Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul, bercampur dengan yang lain sebagai suami istri, dan mereka istri-istrimu telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat. Quran surat An-Nisa. An-Nisa. Oke. Selanjutnya, baik, selain dari dalil tersebut yang barusan, makna pernikahan juga ada di Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1. Oke, silakan bacakan satu orang. Silakan ya, ibu tidak tunjuk ya, langsung ya. Oke, silakan Bapak.
Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membangun keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Oke. Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia, atau kalau bahasa kalian bahasa yang populer itu ya, perkawinan itu membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah. Sampai di sini sudah jelas? Ada yang mau ditanyakan? Jelas semua ya? Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Kita bahas tentang hukum pernikahan. Di dalam Islam, hukum pernikahan ada 5. Yang pertama, Wajib. kedua, 3, 4, yang kelima, Arab. Oke. Wajib. Silakan baca satu orang. Apa sih nikah itu dikatakan wajib? Satu orang silakan baca. Ibu, Oke. wajib apabila seseorang yang sudah mampu secara finansial dan juga sangat beresiko jatuh ke dalam perzinahan karena zina merupakan dosa besar. Imam Al-Qurtubi berkata bahwa para ulama tidak berbeda pendapat tentang wajibnya seorang untuk menikah bila dia adalah orang yang mampu dan takut tertimpa resiko zina. Oke, barusan Bapak sudah membacakan nikah secara wajib. Apabila seorang yang sudah mampu secara finansial dan juga sangat berisiko jatuh ke dalam perzinahan, maka itu diwajibkan untuk menikah. Artinya gini, kalian sudah punya sudah cukup finansial, tapi kalian tidak bisa menahan hawa nafsu. Nah, daripada kalian nanti takut berzina, maka kalian diwajibkan cepat-cepat untuk menikah. Jadi nggak apa-apa, yaitu hukum nikah secara sunnah. Ibu minta di sebelah sini untuk membacakan apa sih yang dimaksud dengan hukum nikah secara sunnah. Ya, silakan. Sunnah, Bu. Oke, silakan. Sunnah apabila orang yang sudah mampu namun masih tidak merasa takut jatuh kepada zina disebabkan karena memang usianya yang masih muda ataupun lingkungannya yang cukup baik dan kondusif. Orang yang punya kondisi seperti ini hanya disunahkan untuk menikah namun tidak sampai wajib. Bila dia menikah tentu dia akan mendapatkan keutamaan yang lebih dibandingkan dengan tidak menikah. Oke. Dari paparan di sini, menikah diartikan sunnah artinya apabila kamu sudah mempunyai pekerjaan, sudah punya penghasilan, sudah punya materi, tetapi kamu bisa apa? Bisa menunda. Jadinya menunda untuk kamu tidak menikah. Jadi nanti aja nikahnya, saya ingin menikmati masa muda saya, nikahnya nanti gitu. Itu boleh. Kalau kamu bisa mengkondusifkan kondisi kamu bisa berbuat yang lebih, nikahnya bisa ditunda. Nanti nikahnya. Baik, hukum nikah yang ketiga adalah mubah. Di sini sudah tertera apa sih yang dimaksud dengan nikah, hukum secara mubah. Oke, Ibu minta sebelah sini. Coba dibacakan mubah menurut di sini. Jelaskan. Oke. Mubah, orang yang berada pada posisi tengah-tengah antara hal yang mendorong keharusan atau untuk menikah dengan hal-hal yang mencegahnya untuk menikah. Tidak dianjurkan untuk segera menikah, namun juga tidak ada larangan atau anjuran untuk mengakhirinya. Oke, hukum nikah selanjutnya adalah makruh. Ibu minta sebelah sini untuk membacakan apa sih yang maksud dengan hukum nikah secara makruh itu? Oke. Makruh jika lelaki dan kamu melangkahi pasti mengaku dan bertubuh kerjanya. Oke. Makruh artinya jika
belum mampu menafkahi lahir dan batin, dan belum cukup usia. Berapa sih usia cukup untuk menikah kalau laki-laki? 20? Enggak, 19 tahun boleh menikah atau 18 tahun boleh menikah. Kalau 23 mah sudah dewasa, 19 tahun boleh menikah. Tapi dengan syarat sudah bisa punya kerjaan. Tidak boleh kalau yang belum punya pekerjaan, belum bisa menafkahi, sudah menikah. Dan yang terakhir, hukum nikah selanjutnya adalah haram. Oke, silakan satu orang membacakan hukum nikah secara haram. Satu orang, silakan. Ya, silakan. Bertujuan untuk menguasai harta atau menyakiti calon pasangannya, tidak menganggap syarat sahnya dan rukunnya, seperti tidak ada wali dan saksi, tidak mampu memberi nafkah. Hukum nikah secara haram yaitu karena kalian salah satunya ingin bertujuan satu, menyakiti calon pasangannya. Kalau kalian nanti berniat menikah kemudian ingin menyakiti pasangan kalian, itu berarti hukum nikahnya tidak boleh atau disebut dengan haram. Atau kurang syarat dan rukunnya, tidak ada wali, tidak ada saksi, maka nikah itu nggak boleh, haram. Yang terakhir, tidak mampu memberi nafkah. Kalau yang belum mampu memberi nafkah, maka hukum nikahnya itu adalah tadi ya. Hukum pernikahan itu ada 5. Yang pertama tadi wajib, yang kedua, yang ketiga, keempat, yang kelima, haram. Berarti sudah paham semua. Ada yang mau ditanyakan tentang hukum pernikahan ini? Oke, apa yang kami tanyakan? Ini Bu, jika seandainya saya pengen menikah, tapi uangnya belum cukup, tapi saya sudah mempunyai pekerjaan, gimana tuh? Oke, ada yang bisa menjawab pertanyaan temennya? Kata temennya nih, dia uangnya belum cukup, tapi dia udah punya pekerjaan. Gimana menurut kalian? Nah, betul. Berarti menikahnya ditunda. Berarti harus mengumpulkan uang dulu. Setelah itu, setelah cukup baru menikah. Menikahnya secara sah saja, tidak yang perlu yang besar-besaran, yang menghabiskan uang. Yang wajibnya dulu supaya apa? Supaya nanti kalian terhindar dari perzinahan. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Jelas ya? Oke, kalau jelas kita lanjutkan ke materi berikutnya. Oke, selanjutnya adalah kita belajar tentang rukun pernikahan. Rukun pernikahan itu ada 5. Yang pertama ada pengantin, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Oke, silahkan bacakan definisi dari 5 pengertian di atas. Satu orang ibu minta. Satu orang yang mau menjelaskan, oke. Rukun pernikahan. 1. Pengantin. Pengantin pria boleh diwakili pengantin wanita, boleh tidak hadir di tempat akad. Wali, ayah, kakak, kakek, atau pamannya, bisa juga wali hakim dari negara atau wali muhakam dari masyarakat jika wali hakim tidak ada. Saksi, 2 orang laki-laki. Mahar besar. Mahar merupakan hasil kesepakatan antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita. Ijab kabul, fungsinya agar kedua belah pihak sepakat menerima akad pernikahan ini dengan segala akibatnya. Redaksi ijab kabul sangat fleksibel, bisa panjang bisa pula singkat dan penting
sudah mendefinisikan bahwa rukun pernikahan itu ada 5. Yang keempat adalah mahar. Mahar itu adalah merupakan kesepakatan antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita. Nanti ketika mahar itu kalau bisa kalian sepakat tuh sama calon kalian, pasangan kalian. Kalau maharnya tidak usah terlalu mewah atau terlalu besar. Sederhana tetapi sah. Yang kelima, ijab dan qabul. Fungsinya agar kedua belah pihak sepakat menerima akad pernikahan ini dengan segala akibatnya. Ijab dan qabul. Jadi yang mengucapkan adalah sepasang calon pengantin. Selanjutnya adalah tujuan pernikahan. Ini adalah sesi terakhir ya, tujuan pernikahan. Oke, silahkan ada yang bacakan tujuan pernikahan itu seperti apa? Bu. Tujuan pernikahan: 1. Mendapatkan ketenangan dan ridho Allah. 2. Mengikuti sunnah Rasulullah. 3. Mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. 4. Mendapatkan keturunan. 5. Menyambung silaturahim. 6. Memperbaiki kualitas hidup. Oke, itulah adalah tujuan pernikahan. Oke, sampai di sini materi kita. Sampai sini ada yang mau bertanya lagi tidak? Ada, Bu. Paham semua? Paham. Oke, berarti kalau paham, Ibu mau kasih tugas kelompok. Masing-masing satu kelompoknya, ini ada berapa? Lebih dari 20 lebih ya? Berarti satu kelompok itu 6 orang. Silakan nanti mejanya diputar, bikin kelompok masing-masing 6 orang. Dari barisan yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 satu kelompok. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dua kelompok. Ini 3 dan terakhir kelompok 4. Ini ada 7 orang, gak apa-apa, sisa soalnya ya. Oke, silakan bikin kelompok sekarang. Temanya nanti Ibu kasih tahu. Bikin kelompok. Oke, masing-masing kelompok 1, silahkan yang barusan sudah kita bahas, kamu merangkum dalil pernikahan menurut Al-Quran dan undang-undang pemerintah. Yang kedua, kelompok 2 itu menulis tentang rukun pernikahan. Kemudian kelompok ketiga mana? Oke, kelompok 3 silakan kamu tulis masing-masing satu saja yang menulis, yang lain mendiskusikan itu hukum-hukum pernikahan. Dan yang terakhir kelompok 4 kalian menjelaskan tentang tujuan dan hikmah pernikahan. Oke, silakan dikerjakan 15 menit dari sekarang. Baik, silakan masing-masing kelompok membuat rangkuman tentang materi yang barusan kita pelajari. Oke, dimulai dari sekarang.
tugas pada hari ini silakan satu orang saja, satu orang kelompok, masih dengan di tempat yang sama ya duduknya ya. Oke, kelompok 1 silakan. Luar biasa. Kelompok 2. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Ya. Tugas kalian nanti Ibu periksa di pertemuan berikutnya, nanti sudah Ibu bagikan. Alhamdulillah ya. Sudah semua kita belajar pada hari ini. Apa sih kesimpulan yang bisa kita dapat pada hari ini? Yaitu menikah adalah Wajib. ada menikah itu adalah sunnah yang dalilnya ada di Al-Quran, kemudian ada di hadis, dengan tujuan membentuk keluarga yang sakinah dan warohmah. Menikah itu harus memenuhi syarat dan rukun. Apabila salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi, maka pernikahan itu dikatakan tidak sah. Oke? Baik. Alhamdulillah sudah selesai pada pembelajaran hari ini. Silakan ketua kelas untuk menyiapkan membaca doa selesai belajar. Ketua kelas mana? Siap, berdoa setelah belajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kalian semua. Sampai bertemu minggu depan ya. Oke. Sampai jumpa. Assalamualaikum.